Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Wulandari, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 10 Kabupaten Sleman. Di sini saya bersama fasilitator Bapak Agustinus Mulyono dan pengajar praktik Ibu Karyati. Modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran khusus 1. Dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan, dan A. Ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. Membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Judul program yaitu GELIS. GELIS merupakan akronim dari Gerakan Literasi Sekolah. Program ini termasuk jenis kokurikuler yang dirancang untuk mengembangkan dan menumbuhkan budaya literasi melalui penerapan budaya positif di sekolah, serta upaya untuk menjadikan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat sesuai minat dan bakatnya. Tujuan program GELIS antara lain mengembangkan budaya positif, menumbuhkan keterampilan murid agar terlibat aktif dalam berkolaborasi melalui pembiasaan proses belajarnya sendiri, melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Prakarsa perubahan menumbuhkan keterampilan murid terlibat aktif dalam pembiasaan proses belajarnya sendiri melalui GELIS atau Gerakan Literasi Sekolah. Perumusan strategi pelaksanaan program GELIS menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui Bagja. Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Berikut dokumentasi tahap B. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai pentingnya literasi, bagaimana sebuah program dapat berhasil menumbuhkan keterampilan murid agar terlibat aktif melalui proses belajarnya sendiri. Catatan refleksi tahap B, buat pertanyaan umum menggunakan model refleksi 4P. P yang pertama, peristiwa atau facts. Program GELIS ini merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan budaya positif, menumbuhkan keterampilan murid agar terlibat aktif dalam berkolaborasi melalui pembiasaan proses belajarnya sendiri, serta melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Sebetulnya, tahun lalu program literasi sudah berjalan atau kegiatan hanya sebatas membaca cerita dan membuat sinopsis, namun di tahun ini belum mulai kembali, sehingga saya memiliki ide program ini dikemas berbeda dari tahun sebelumnya, di mana tahapannya lebih terstruktur dari menghidupkan kembali pojok baca kelas dan kegiatan selanjutnya disesuaikan dengan minat baca peserta didik, lalu dikembangkan membuat poster literasi, sinopsis, saling berbagi cerita dengan teman setelah membaca, membuat karya sastra untuk mading, penguatan persiapan ANBK dan ASPD khusus kelas 5 dan 6. Dalam persiapan program ini, saya melaksanakan beberapa tahap penting, yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai pentingnya literasi dan rencana program. P yang kedua yaitu perasaan atau feeling. Pada awal melalui tahap ini, saya merasa pesimis karena takut ide tidak dapat diterima mengingat GELIS di tahun lalu berjalan namun tidak terstruktur. Tapi setelah menyampaikan ide ini, ternyata respon kepala sekolah dan rekan sejawat sangat positif. Saya merasa senang dan optimis dalam merancang program yang berdampak positif bagi murid. Bahkan, kepala sekolah memberi rekomendasi gambaran pojok baca yang menarik dan penataan ulang perpustakaan dengan keterlibatan murid sehingga mereka nyaman dalam pemanfaatannya. Selain itu, rekan sejawat juga bersedia mendukung dan mendampingi murid saat program terlaksana. P yang ketiga yaitu pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang saya peroleh dalam melalui tahapan buat pertanyaan ini yaitu pentingnya diskusi, koordinasi, dan kolaborasi antar warga sekolah untuk mewujudkan keberhasilan sebuah program yang berdampak positif pada murid. Selain itu, pengelolaan sumber daya atau aset sekolah yang baik dan tepat juga akan menentukan keberhasilan dalam mewujudkan program tersebut. P yang terakhir, penerapan atau future. Melalui diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, diharapkan seluruh sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Program ini mampu terlaksana dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat secara konsisten dan berkelanjutan. Tahap yang kedua yaitu tahap A, ambil pelajaran. Berikut dokumentasi tahap A, ambil pelajaran. Survei dan memberikan pertanyaan terbuka untuk menggali minat literasi murid. Selanjutnya, kami mengidentifikasi kebijakan sekolah yang mendukung literasi murid. Catatan refleksi tahap A, ambil pelajaran menggunakan modal refleksi 4P. P yang pertama, peristiwa. Pada tahap ambil pelajaran ini, saya melakukan survei dan memberikan pertanyaan terbuka untuk menggali minat literasi murid, sehingga kami mempunyai gambaran untuk menyiapkan buku bacaan sesuai minat dan kebutuhan belajar murid. Selain itu, saya melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai kebijakan sekolah yang mendukung peningkatan dan penguatan literasi murid, sehingga kegiatan GELIS dapat berjalan sesuai kebijakan dan terlaksana untuk mewujudkan keterampilan murid agar terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. P yang kedua, perasaan. Selama tahap ini, saya termotivasi karena mendapatkan dan menemukan berbagai
berbagai informasi yang bermanfaat dan relevan dalam menunjang program GELIS. Perasaan senang mengetahui bahwa murid antusias menyampaikan gagasan mereka tentang minat literasinya. P yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran yang saya peroleh dalam melalui tahapan ambil pelajaran ini yaitu pentingnya mengelola dan memanfaatkan sumber daya sekolah serta mendengarkan opini murid terkait minat dan kebutuhan belajar murid khususnya literasi. P yang keempat, penerapan. Berdasarkan tahapan ini, saya dan tim yang terlibat akan menyiapkan buku-buku sesuai minat dan kebutuhan belajar murid. Selain itu, para wali kelas akan mengajak murid merancang pojok baca dan menata ulang perpustakaan sekolah sesuai survei yang sudah dilakukan. Dengan konsistensi dan tanggung jawab para stakeholder yang terlibat, diharapkan mampu mewujudkan program GELIS sebagai kegiatan yang mampu berdampak positif bagi murid. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Mari menjadi guru penggerak yang selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. CGP Angkatan 10, pantang mengeluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.